persaudara. Jadi kerinduan dari gereja Tuhan di hari Natal ini adalah bagaimana kehidupan kita setiap orang yang percaya, persaudaraan kita semakin hari semakin lebih dekat lagi. Amin. Hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan tetangga kita, hubungan kita dengan sesama jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin lebih erat lagi. Amin. Amin. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama. Kita akan membaca dari ayat 21 sampai dengan ayat ke-22. Haleluya. Kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat ke-22. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama karena hanya 2 ayat. 2, 3, ya. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan apa? Segenap hati. Haleluya. Jadi saudara, Natal tahun ini sangat istimewa karena kasih Kristus itulah yang akan menggerakkan persaudaraan kita. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Natal adalah bukti kasih Tuhan Yesus. Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya dongeng nenek moyang, bukan hanya cerita-cerita dari para nabi, bukan hanya kita dengar dari para imam-imam, tetapi Dia nyatakan langsung. Dia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Supaya saya dan saudara semua tidak binasa karena dosa. Supaya kita tidak masuk ke dalam jurang maut. Supaya kita tidak berada di dalam kebinasaan, tetapi supaya kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin. Ini bukti kasih Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar Nabi Yesaya bernubuat akan datang sang Raja Damai Juru Selamat, tetapi dia buktikan langsung dengan kehadiran kelahirannya di dunia ini. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan tidak mau manusia ciptaannya yang mulia binasa, tetapi Tuhan ingin supaya kita setiap orang yang percaya kita masuk bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan di kerajaan surga. Karena kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu juga saudara bisa merayakan Natal di tempat ini. Amin. Dan karena kasih Kristus itu juga lah saudara yang menggerakkan persaudaraan. Jadi di sore hari ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Kasih yang seperti apa yang bisa menggerakkan persaudaraan kita? Yang pertama kita lihat di ayatnya yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan dan apa? Dan kebenaran. Yang pertama adalah kasih yang menggerakkan persaudaraan adalah harus kasih yang lahir dari kesucian hidup. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Yesus itu sepenuhnya adalah manusia dan sepenuhnya adalah Tuhan.
Yesus dapat menebus segala dosa kita. Amin. Tetapi kenapa kita tidak bisa menebus dan mengorbankan untuk orang lain? Yesus sepenuhnya manusia, ya, dia sepenuhnya manusia. Kita juga manusia, ya. Tetapi apa yang membedakan kita dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dia manusia, dia juga Tuhan. Dia bisa menebus, dia bisa mengorbankan hidupnya kepada orang lain. Tetapi kenapa kita manusia? Kita tidak bisa menebus, kita tidak bisa mati, kita tidak bisa mengorbankan hidup kita untuk orang lain. Yang membedakan kita dengan Tuhan Yesus adalah ketika dia berada di dunia ini, bahkan sampai dia disalibkan, dia tetap berada di dalam kesucian. Tetapi kita sebagai manusia, kita berulang kali jatuh di dalam dosa. Dan yang pertama, supaya ada kasih di tengah-tengah persaudaraan kita, kita harus dulu hidup di dalam kesucian, saudara. Di hari Natal ini seharusnya adalah momentum bagi kita untuk kita merefleksikan diri kita, untuk kita mengingat kembali dalam 1 tahun ini apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar di hadapan Tuhan atau belum. Apakah hidup kita masih jauh dari Tuhan? Apakah kita masih banyak melakukan dosa? Apakah kita masih suka main judi, mabuk-mabukan, kasar kepada keluarga? Apakah kita masih suka menipu orang? Kita pakai narkoba, kita melakukan hal yang tidak benar. Di hari Natal ini adalah waktunya kita untuk menuju kesucian kepada Tuhan. Amin. Amin. Kok aminnya sedikit? Amin. Amin. Haleluya. Jadi jangan saudara samakan Natal sore ini, hari ini dengan Natal sebelumnya. Wah, setiap Natal papi kok baik banget gitu. Istrinya bilang kepada suaminya, setiap Natal berubah dia. Haleluya, puji Tuhan. Senyumnya lebar, ya kan? Suka tertawa. Lewat besok hari Natal, mengkerut, marah-marah, ya kan? Teriak-teriak, keluar kata-kata yang tidak benar. Saudara, supaya menggerakkan persaudaraan, yang pertama adalah kita harus hidup di dalam kesucian. Karena persaudaraan itu tidak bisa dibangun jika latar belakangnya bukan karena kesucian dan kebenaran. Kalau saudara bangun persaudaraan saudara dengan apa yang saudara miliki saat ini, maka orang akan mendekati saudara karena ada motivasi yang lain. Saudara punya uang yang banyak, maka teman-teman kerabat saudara mendekati, ya. Tetapi ketika saudara sudah tidak punya uang, mereka akan menjauh. Motivasinya karena saudara punya uang. Saudara punya jabatan yang tinggi, wah dia manajer, pekerjaannya bagus. Banyak saudara-saudara yang mendekati, minta lowongan kerja, minta dimasukin kerja, gitu kan. Tapi ketika dia sudah tidak jadi manajer, menjauh. Saudara punya usaha yang bagus, omset saudara lagi naik, banyak saudara kerabat-kerabat yang mendekati, minta ditolong, minta bantuan. Tapi ketika omset saudara turun, bahkan saudara bangkrut, mereka menjauh. Kenapa? Karena persaudaraannya dibangun dengan apa yang kita miliki, bukan karena kesucian dan kebenaran akan firman Tuhan. Jadi saudara, yang pertama harus bangun dulu kesucian hidup kita dalam kebenaran. Itu tadi firman Tuhan katakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan akan kebenaran. Taat akan kebenaran.
firman Tuhan ini adalah the rule of life. Kehidupan kita diatur di dalam firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang jangan membenci saudaramu, lakukan. Kalau firman Tuhan katakan harus mengasihi musuhmu, lakukan. Kalau firman Tuhan katakan jangan berselisih dan bertengkar, lakukan. Ketaatan akan kebenaran. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Amsal 16 ayat 7 berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi kalau saudara bangun persaudaraan saudara karena kebenaran firman Tuhan, Amsal mengatakan tidak ada seorang pun yang akan menjadi musuh saudara. Karena musuh orang itu didamaikan Tuhan. Jadi nggak ada musuh. Tetapi coba kita lihat, apakah sekarang kita lebih banyak musuh daripada teman? Atau semua orang mendekat kepada kita? Itu kan terlihat bagaimana hubungan persaudaraan kita dengan orang lain. Wah, kalau dia belum datang, sepertinya acara ini belum bisa dimulai. Karena tanpa kehadiran dia, sepertinya nggak sah menandakan hubungan dia dekat. Si B belum datang, udah biarinlah. Emang dia nggak pernah datang kok acara kita. Itu pun datang kalau udah terlambat mau bagi makanan, baru datang dia. Udah biarin aja, lagian dia nggak penting-penting banget, gitu kan? Saudara, jika kita bangun persaudaraan kita di dalam kebenaran, maka tidak ada musuh di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara, kasih yang seperti apa yang menggerakkan persaudaraan? Firman Tuhan katakan bahwa kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Yang kedua adalah kita harus membangun kasih dengan hati yang tulus. Kebenaran yang kita tunjukkan kepada orang lain belum tentu direspon dengan baik. Tetapi kalau saudara lakukan dengan hati yang tulus, pasti lama-kelamaan mereka akan menerima. Tulus itu di dalam bahasa terjemahan lainnya, pengertian lainnya, tulus itu adalah bersih hati, jujur, tidak pura-pura, dan tidak serong. Yang kedua, kita harus membangun kasih dengan tulus dan ikhlas. Bagaimana kita mengasihi, yang terutama kasihi dulu keluargamu, saudara. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Bagaimana mengasihinya? Misalkan Bapak Reva habis kerja dari luar kota, kembali ke rumah, bawa uang segudang, segepok, misalkan ya. Amin kalau iya, amin. Lalu di hari Natal ini dia bawa istrinya, ya kan? Ayo kita ke mall, Medlan, pergi ke Matahari, ambil semua baju yang kau suka, beli sana. Wah, itu kan salah satu bentuk mengasihi pasangan. Jangan suami punya banyak uang, yang dibeli istrinya daster 10.000 3 di pasar Cilengsi, padahal ada uangnya nih, ya kan? Mulailah mengasihi dengan tulus. Yang pertama di dalam keluarga kita, saudara. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua.
Kakak mengasihi adik, adik mengasihi kakak. Lihat dulu keluargamu itu ada nggak kasih di sana. Kakak minjem adik, kakak minjem uang ke adik, baru seminggu udah ditagih-tagih. Mana utangnya? Bayar dong. Kan? Udah gitu pakai bunga lagi. Nambah ya 5%. Wah. Kakak ke adik. Saya punya teman, dia punya utang ke saudara, saudaranya sendiri nggak terlalu banyak, tapi ditagih terus. Mana utangnya? Itu saudara loh, saudaranya sendiri. Dia belum punya uang, dia bilang nantilah, saya belum punya uang. Harus bayar sekarang. Dia ngadu ke RT, bayangin. Dia ngadu ke lurah, bayangin. Gara-gara utang antar saudara, sampai RT lurah tahu. Saudara sendiri. Mana kasih yang tulus? Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kasih yang tulus adalah menunjukkan sesuatu apa adanya dan tidak mengharapkan sesuatu balik, dan itu menyenangkan hati kita. Kalau kita mengasihi orang lain dengan tulus, jangan pernah mengharapkan orang itu balik mengasihi kita. Itu tulus. Saudara memberi misalkan kepada saudara atau keluarga yang sedang membutuhkan, berikan dengan tulus. Saudara membantu orang, bantu dengan tulus. Jangan nanti ketika kita tolong orang, lalu kita berharap, nanti kalau saya susah, dia pasti akan tolong saya. Misalkan ini adik saya nih, Beta Islam, saya pinjam uang ke dia nih, ya kan? Misalkan 5 juta, pinjam uang. Kalau dia tidak tulus, kapan dia balikin uang itu ya? Ditagih-tagih terus, ya kan? Wah, kalau nanti saya butuh uang, saya minta lagi ke dia. Kan saya sudah bantu dia waktu dia butuh uang kemarin. Sekarang saya lagi butuh uang. Dia harus bantu saya, nggak bisa. Kasih yang tulus itu adalah kasih yang tidak mengharapkan apapun dan punya motivasi yang benar. Tujuannya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau motivasi saudara salah dalam mengasihi, yang saudara akan alami adalah saudara akan kecewa, saudara akan benci, saudara akan dendam, saudara akan muncul namanya kepahitan. Ketika saudara sedang punya masalah, saudara datang ke keluarga, ternyata keluarga tidak ada yang menolong, saudara kecewa. Waktu mereka susah saya tolong, sekarang saya susah mereka tidak tolong, kecewa. Saudara datang kepada orang yang saudara pernah kenal, punya jabatan tinggi, tapi mereka tidak tolong saudara, kecewa. Saudara datang kepada yang punya kedudukan bagus, tapi mereka tidak tolong saya, kecewa. Karena tidak tulus. Tetapi kasih yang tulus adalah kasih yang timbul tanpa mengharapkan sesuatu. Amsal 16 ayat 18 berkata, orang yang curang akan menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang baik. Orang yang curang akan menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau saudara membangun persaudaraan dengan motivasi yang salah, Amsal mengatakan akan timbul pertengkaran. Wah, saya memanfaatkan dia lah. Dia lagi banyak uang, saya dekatin. Tadinya nggak pernah berhubungan, tiba-tiba berhubungan. Apa kabar? Lanjut.
Tapi kalau urusannya sudah selesai, tinggal lagi menjauh. Amsal berkata akan menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih yang tulus harus dibuktikan. Dengan cara apa? Dengan cara memberi. Orang yang tulus tidak pernah kecewa jika memberi kepada orang lain. Orang yang tulus tidak pernah perhitungan jika memberi kepada orang yang lain. Orang yang tulus tidak akan pernah berebut dan tidak akan meminta timbal balik jika sudah memberi kepada orang lain. Jadi saudara, kalau saudara memiliki kasih yang tulus, jika saudara memberi kepada orang dan menolong orang lain, jangan pernah kecewa kalau mereka tidak menolong saudara kembali. Jangan pernah kecewa kalau mereka tidak memberi saudara kembali. Jangan pernah saudara berikan kasih yang pura-pura kepada orang lain. Di depan kita senyumnya manis, tapi di belakang kita diomongkan, dijelekkan kepada orang lain. Itu bukan kasih yang tulus. Tetapi kasih yang tulus itu berasal dari Tuhan. Bangun kasih yang tulus di tengah-tengah persaudaraan. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, kasih yang menggerakkan persaudaraan. Di dalam ayat ke-22 dikatakan bahwa hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jelas dikatakan hendaklah kamu bersungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati. Yang ketiga adalah kasih yang menggerakkan persaudaraan adalah kasih yang penuh dorongan hati yang kuat dan punya kerinduan yang besar. Jangan pernah membangun persaudaraan menunggu orang lain dulu yang memulai, tetapi haruslah kita dulu yang memulai persaudaraan itu. Amin. Jika ada saudara kita yang jauh, tidak pernah berhubungan, kita mulai tanya, Ces, mana? Kok nggak ada kabar? Bagaimana kabarnya sekarang? Jika kita dengar ada saudara kita yang sedang punya masalah, kita langsung telepon. Halo, itu saya dengar lagi punya masalah. Masalah apa? Kalau saya bisa bantu. Jangan sombong hati, saudara. Jangan besar kepala. Tunggu dihubungi dulu baru kita tolong. Itu bukan kasih yang penuh dengan dorongan. Kalau kita dengar kabar dia susah, kita harus jadi orang yang pertama yang menolong dia. Meskipun kita saudaranya nggak terlalu dekat-dekat banget, tapi ketika saya dengar kabar dia sedang butuh pertolongan, saya harus ada untuk dia. Amin. Itu kasih karena dorongan yang Tuhan. Jangan tunggu disinggung-singgung dulu. Gimana ya? Itu kayaknya dia lagi punya masalah. Bisa bantu apa kamu? Dia belum ada hubungin saya, entarlah tunggu dia hubungin saya baru saya bantu. Itu bukan kasih. Perumpamaan tentang orang Samaria itu menunjukkan kasih. Ketika ada seorang yang dirampok, datanglah yang pertama imam. Imam itu pemuka agama. Dilihat orang yang dirampok ini cuma dilihat seperti orang-orang di pinggir jalan ya saudara. Ada orang kecelakaan, kecelakaan lewat lagi, itu biasa tuh. Orang-orang Indonesia begitu biasa. Tabrakan lewat lagi. Ketika ada orang dirampok, datang imam, dilihat lewat.
Yang kedua datang orang Lewi, orang yang aktif di gereja, pelayan Tuhan. Dilihat Lewi. Yang ketiga datang orang Samaria. Orang Samaria itu, saudara, itu merupakan suku yang terasing di sana. Itu suku yang paling rendah dan dianggap sebagai orang rendah. Tapi ketika dia lihat ada orang yang dirampok sedang terluka, semua barangnya habis, dia bawa, dia angkut, dia taruh ke penginapan, dia datangkan tabib supaya merawat dia, dia kasih uang untuk penginapan, lalu sampai dia sembuh, dia pergi. Dia nggak kenal itu orang siapa yang dirampok. Dia nggak kenal dia dari suku apa. Meskipun dia adalah orang Samaria, orang rendahan, suku paling rendah, tapi ketika hati dia digerakkan untuk menolong, dia tolong, dia bawa dengan kasih yang tulus. Dia kasih uang, dia datangkan tabib. Setelah itu tinggal. Tidak mengharapkan ditolong balik, nggak ada. Tidak mengharapkan nanti dia datang menemui dia mengucapkan terima kasih, nggak ada. Ditaruh di penginapan, didatangkan tabib, kasih uang untuk mengurus sampai sembuh, tinggal, pergi lagi dia. Firman Tuhan katakan tidak mengalami perjumpaan kembali antara mereka berdua. Itu kasih dengan dorongan yang kuat. Jadi saudara, harus ada dorongan dari hatimu untuk mengasihi orang lain, khususnya di dalam persaudaraan. Karena membangun persaudaraan itu bukan hanya didoakan, tetapi harus dikerjakan dan diusahakan. Tuhan, saya berdoa untuk Ibu Lisa Tambunan, Tuhan. Dia mau melahirkan dalam waktu yang dekat. Kita doakan. Tapi bukan hanya sekedar mendoakan, diusahakan dan dikerjakan. Saudara mengasihi, kata Ibu Lisa, ini ada baju baby. Nah itu, ya. Ibu Lisa, ini ada tas baby. Nah itu. Ini kode ya, kode, bukan. Ibu Marisa, ini ada baju baby. Nah, ini ada tas baby. Nah, bukan hanya sekedar didoakan, tapi diusahakan dan dikerjakan. There is love, a true love, kasih yang sesungguhnya. Ada seorang pernah berjumpa dengan saya, dia bercerita banyak tentang pelayanan dia. Bang, saya sudah melayani ke desa-desa. Bang, saya mau kerinduan pergi ke daerah Kazakhstan. Saya mau ke Nepal. Saya mau ke Bangladesh. Saya mau menginjil di sana. Lalu saya tanya, kamu dari latar belakang keluarga apa? Apakah orang tuamu hamba Tuhan? Bukan. Apakah orang tuamu pendeta? Bukan. Apakah orang tuamu aktif di gereja? Bukan. Ibu saya sudah meninggal. Ayah saya agama sebelah. Saya bilang kepada dia, selamatkan dulu ayahmu, baru kau berbicara kepada orang. Kasih dulu ayahmu supaya dia kenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru engkau bisa ke negara lain. Harus ada dorongan yang kuat di dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kasih yang penuh dorongan dan kerinduan yang besar, artinya adalah kita harus saling merendahkan diri dan merendahkan hati. Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi tidak ada itu saudara kelas atas, saudara kelas menengah, saudara kelas bawah. Firman Tuhan katakan, berilah hormat kepada semua saudara-saudaramu. Hormat, hormat, hormat. Jadi jangan sombong ketika posisi kita di atas, saudara kita agak di bawah. Harus merendahkan diri, merendahkan hati, menunjukkan kasih yang nyata. Berilah hormat di tengah-tengah persaudaraan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, ada pepatah mengatakan orang baik, orang yang mengasihi nanti akan dilihat ketika dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Berapa banyak orang yang hadir di pemakamannya? Kalau sedikit, berarti dia waktu selama itu cuma bertengkar terus kerjanya, gitu kan? Apalagi nggak ada yang datang, ya kan? Saudaranya pun nggak ada yang datang, keluarganya doang yang menguburkan. Tetapi kalau rumah itu penuh sampai keluar, tetangga-tetangga kita datang, ya kan? Teman-teman perkumpulan kita datang, teman gereja kita datang. Orang akan melihat, oh ternyata seumur hidupnya dia mengasihi banyak orang. Hari ini saudara, firman Tuhan menguatkan kita. Mulailah bangun kasih.